Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, yang sama-sama kita ta'azimi Ustadz Zulkarnain beserta pengurus masjid yang lain, yang sama-sama kita hormati guru kita Imam Zuhur kali ini, jamaah, bapak-bapak semuanya, ibu-ibu juga ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada kata yang pantas kita sematkan pada kesempatan kali ini selain rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi atas berbagai macam nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Teramat banyak tentunya sehingga kita tidak dapat menghitungnya. Lisan kita tak sanggup mengucap, mata kita tak sanggup melihat, bahkan jiwa dan raga kita pun tak sanggup meraba sampai di mana yang menjadi batasan-batasan nikmat. Nikmat yang dijanjikan kelestariannya apabila kita syukuri dan berbalik menjadi azab apabila tidak kita syukuri. La in syakartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan dari sekian banyak nikmat itu salah satunya adalah diberinya kita kekuatan, kesempatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka sholat zuhur berjamaah diserukan taklim. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita yang sedang, telah atau akan kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala kerendahan hati, saya sebenarnya senangnya bawa kitab begitu. Tapi karena kata DKM jangan lama-lama, 5 menit aja begitu katanya. Jadwal ngopi, bener ya? Ini siang kan jadwalnya enaknya ngopi. Baik, dikit saya kutip dalam sebuah literatur. Dulu Nabi Musa alaihissalam ingin diberi pelajaran oleh Allah lewat satu peristiwa. Dengan catatan Nabi Musa nggak boleh mengomentari apa-apa yang terjadi di hadapannya. Singkat kata, Nabi Musa suruh nguntep begitu di balik semak. Tahu ya, kalau bahasa Betawi nguntep di balik semak, di depannya ada pohon rindang begitu, enak betul buat istirahat, enak betul buat belonjoran begitu, teduh begitu. Di bawah pohon itu ada kolam. Singkat kata Nabi Musa suruh nguntep, datang anak muda. Kelihatannya gagah betul, naik kuda begitu. Dari tampang dan fisiknya terlihat dari orang kaya. Kan kalau orang kaya kelihatan begitu ya. Kita juga kan kalau punya ponakan banyak tuh. Tuh kalau datang Idul Fitri kan ada yang rada bening begitu, yang rada buluk, itu ketahuan secara ekonomi biasanya. Nah ini ketahuan secara fisikal nih kayaknya anak muda orang kaya. Duduk di situ di bawah pohon karena kayaknya perjalanannya jauh. Singkat kata ketiduran itu anak muda. Ketiduran, serang beberapa menit bangun kaget begitu. Langsung naik kudanya meninggalkan tempat itu. Dia nggak sadar tasnya ketinggalan. Biasa kalau orang kaya kan di mana-mana bawa tas ya. Ibu-ibu juga kalau kondangan bawa tas ya. Buat apa? Buat bungkus pisang kalau lagi tahlilan begitu ya. Singkat kata tasnya ketinggalan. Datang kakek-kakek bongkok begitu, tua, jenggotan. Ya, bongkok bawa tungket, istirahat di tempat itu karena rindang betul. Seling beberapa saat Nabi Musa masih nguntep ya, memerantikan peristiwa demi peristiwa. Tuh kakek istirahat, nggak disangka tuh anak muda karena merasa tasnya ketinggalan dia balik lagi begitu. Ditanya, mohon maaf, sebelum kakek-kakek ada 2 anak kecil. Jadi kita anak muda kabur, ada 2 anak kecil main di situ. Ngelihat tas, nggak pakai tanya-tanya, main ambil aja tuh tas, kabur dari tempat itu. Nah setelah anak kecil tadi baru tuh kakek tua turun duduk di situ. Anak muda datang lagi karena merasa tasnya ketinggalan. Ditanya, kek nggak ngeliat tas saya? Enggak, saya baru buat nyampe. Jangan dusta kek, saya belum ada 5 menit meninggalkan ini tempat. Pasti kakek tahu di mana tas saya. Demi Allah dan Rasulnya saya nggak tahu, saya baru buat nyampe ya Allah begitu. Ditanya lagi, jangan dusta kek, belum 5 menit saya tinggalin tempat ini. Pasti kakek, jangan-jangan kakek yang mengambilnya. Demi Allah dan Rasul, karena anak muda darahnya masih merah, digebugin ini si kakek sampai meninggal dunia. Nabi Musa yang dari tadi memperhatikan dari jauh nggak sabar
pengen keluar dari tempat persembunyian, pengen bilang yang ngambil bukan dia, yang ngambil anak kecil. Tapi karena perintah Allah, Nabi Musa diam aja begitu. Habis ngebunuh ini si kakek, anak muda pergi dari tempat itu. Nabi Musa keluar dari balik semak. Dia angkat tangannya ke langit. Ya Rabbana, katanya hukummu adil. Tapi peristiwa yang saya lihat kok di luar dari maha keadilanmu. Kamu nggak bakalan zolim katanya. Kok tadi si kakek dihukum secara zolim? Ada suara begitu. Wahai Musa, hukumku adil. Aku haramkan kezoliman atasku. Kamu tahu gak beberapa tahun yang lalu, kata suara, dulu ada 2 orang sahabat akrab betul. Saking akrabnya akhirnya bikin perjanjian, yuk kita usaha yuk gitu. Ini saking akrabnya udah kayak saudara. Kita patungan 50-50, oke, nanti hasilnya kita bagi 2. Iya, patungan bikin usaha. Tak disangka niaganya sukses sesukses-suksesnya. Saking suksesnya, akhirnya saudaranya yang satu nih merasa iri dan dengki. Ada niatan jahat pengen menguasai seluruh hasil perniagaan berdua. Singkat kata disewalah pembunuh untuk ngematiin saudaranya. Kalau dia matikan dagangan semua toko buat dia begitu. Apa kaitannya dengan peristiwa tadi, kata Nabi Musa? Kamu tahu gak si kakek tadi, katanya. Si kakek tadi adalah pembunuh bayaran yang telah disewa oleh saudagar jahat tadi. 2 anak kecil tadi adalah yatim yang telah diyatimkan oleh saudagar jahat tadi. Dia anak saudagar yang dimatiin tuh sama pembunuh tadi. Dan anak muda tadi adalah putra kesayangan dari saudagar jahat tadi. Itu tas isinya seluruh investasi emas permata hasil perniagaan bertahun-tahun begitu. Hingga akhirnya ketika anak muda itu pulang ditanyain sama bapaknya mana tasnya hilang, bapaknya mati mendadak seketika. Nabi Musa mengangguk secara universal, ya Allah, adil betul hukummu. Jamaah yang dicintai oleh Allah, pernah kita dulu dizolimi orang? Boleh jadi pernah menjolimi orang. Pernah dilihat sepandang sebelah mata begitu diremehkan orang, begitu. Boleh jadi kita sering mengalami. Bapak, dalam Islam waktu tidak terkotak-kotak. Apa yang kita rasakan sekarang adalah hasil benih yang kita tanam kemarin. Dan pada akhirnya apa yang akan kita tuai dan kita rasakan adalah hasil benih yang kita tanam sekarang. Bapak, ibu, jamaah, kita nanam jagung nih 4 bulan baru berpanen. Enggak besok, nanam hari ini besok baru berkembang, bertunas, berdaun. 4 bulan setelahnya baru kita panen itu jagung. Dan yang kita panen pasti jagung. Mangga lamaan dikit mangga. Hari ini kita tanam, enggak besok panennya. Tunggu 15 tahun kemudian dia akan menghasilkan buahnya. Dan yang kita panen juga mangga. Dukuh kalau orang Betawi, dukuh itu siapa yang ngalamin ada pohon dukuh nanam? Lebih lama lagi. Kita tekan per 2 kilo, dia akan memantul dengan kekuatan yang sama, sinergitas. Jadi dalam Islam apa yang kita rasakan sekarang, susah nyari rezeki, anak durhaka, boleh jadi ada dosa masa lalu. Di mana Bapak waktu umur 30 tahun udah kenal masjid? Ingat Allah nggak budek, Allah nggak tuli. Ma'asobakum min hasanatin famin Allah, ma'asobakum min sayiatin famin nafsik. Apa yang menimpa dirimu beserta keluargamu, apa itu hancurnya keluarga dan lain sebagainya, boleh jadi ada dosa masa lalu. Itu baru panen. Anak durhaka, nggak dengar banget orang tua ini anak, boleh jadi dulu. Baik. Saya punya kitab namanya Al-Kabair yang dikarang oleh Hafidz Hasan Mas'udi. Itu berbicara tentang 70 macam dosa serta konsekuensi logik dalam kehidupan sehari-hari. Ini ngomong-ngomong waktu masih terus apa? Terus ya? Ya. Itu kita berbicara tentang 70 macam dosa serta konsekuensi logik dalam kehidupan kita sehari. Jadi ada erat kaitannya apa yang menimpa kita dengan dosa-dosa masa lalu. Baik. Ada hadis Nabi dalam kitab itu, kullu dzunubi yuakhirullahu ma syaa ila yaumil qiyamah. Jadi dalam kitab itu diterangkan setiap dosa itu konsekuensinya nanti di yaumil qiyamah. Jadi semua dosa tuh nanti balasannya yaumil qiyamah. Dulu kalau Bapak pernah ngintip nyelong jemuran, itu ntar siksanya yaumil qiyamah. Ini istisna kalau belajar nahwu shorof. Diistisnakan. Jadi ada dosa yang ditunda siksanya
kecuali berarti ada dosa yang disegerakan siksanya. Jadi nggak pakai nunggu mati. Jadi kalau ada ngelihat ada orang kaya sekaya-kayanya besok bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, boleh jadi ini dia bawa dosa yang akan saya terangkan ini hari. Semua dosa ditunda siksanya. Kecuali pertama, uququl walidain fa innahu yu'ajjiluhu li sahibihi qoblal mamat. Begitu kata Nabi. Dosa yang disegerakan gak pakai nunggu mati, pertama durhaka kepada orang tua. Karena durhaka kepada orang tua gak pakai nunggu mati, dia akan dia akan disegerakan siksanya sebelum dia mati. Kalau ngelihat ada orang kaya sekaya-kayanya besok bangkrut sebangkrut-bangkrutnya, boleh jadi dia bawa murka orang tuanya. Kalau ngelihat ada orang dihormati sekampung begitu, kita segan sama dia, besok sore hina dina, boleh jadi dia bawa murka orang tua. Dalam kitab yang sama, pengarang kitab menjelaskan dalam kitab yang sama, dulu ada sahabat, walaupun banyak yang menyangka ini hadis dhaif, tapi fadhail amal buat Imam Nawawi, kata Imam Nawawi nggak apa-apa. Dulu ada sahabat Nabi, anak muda, kalau sholat di belakang Rasul, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh di belakang Rasul terus. Tapi anehnya ketika sakaratul maut, ketika najak begitu ditalkin sama sahabat Bilal, la ilaha illallah, begitu. Kul la ilaha illallah. Sahabat bingung, rajin betul sholatnya. Zuhur di belakang Rasul, Asar di belakang Rasul, Maghrib di belakang Rasul, tapi nggak bisa sanggup mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kejadian ini dilaporkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya sama Rasul, singkat kata, Alqamah, dia punya orang tua, udah pada mati ya Rasul, tinggal emaknya doang tua katanya, bongkok. Salam dari aku Rasulullah, kalau dia nggak mau menghadap aku, biar aku yang menghadapnya. Singkat kata, emaknya dilaporin, ya Rasul, wahai emak Rasulullah, ada salam dari Rasulullah begini dan begitu, biar aku lebih berhak menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat kata, nih emaknya datang ke Rasulullah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya Rasulullah? Ternyata emaknya orang Kuningan. Kan orang Kuningan ngomong begitu, ngopi. Ada apa ya Rasulullah? Begini, terangkan kepadaku siapa putramu. Jangan dusta, kalau dusta turun ayat kepadaku. Apa kata emaknya? Demi Allah dan Rasulnya, demi Allah dan Rasulnya, saya belum pernah ngelihat ada orang lebih taat dari putra saya. Jangan tanya tahajudnya, jangan tanya sedekahnya, jangan tanya duhanya. Aku belum pernah melihat ada orang lebih taat dari putra saya. Tapi kata Rasulullah, tapi kenapa ketika meninggal dunia nggak bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Begini Rasul, saya lagi sakit, saya lagi marah begitu. Kenapa marah? Waktu bujangan taat betul kepada saya, emaknya yang beranakin. Pas udah nikah, pas udah kawin, lupa sama saya dicuekin, saya nggak diindahin, sakit betul ini hati, katanya begitu. Kata Rasulullah, oh ini yang kejalisannya Alqamah nggak bisa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maafin deh, kata Rasulullah, dia kan anak lo, maafin dah, namanya anak. Enggak Rasulullah, sakit betul ini hati, nggak mau maafin. Nggak dipanggil Bilal, fantolik fajma' khotoban kathiran. Wahai Bilal, pergi deh. Ngapa ya Rasul? Kumpulin kayu bakar. Emaknya nanya, emaknya, buat apaan ya Rasul? Saya mau bakar ini anak. Apa kata emaknya? Ini orang tua. Ya Allah, tega betul Rasul. Dia kan tamrata fuadi, darah dagingku mengalir dalam darahnya, air susuku mengalir jadi tulang dan sumsumnya. Tega betul anak saya mau dibakar. Maafin dong. Begitu kata Rasulullah SAW. Nih orang tua, ya Allah kasih sayangnya. Makanya marah betul Allah kalau ada orang songong sama bapak dan emak. Bahkan ridho Allah bergantung kepada emak dan bapaknya. Nih kita nih, apalagi orang Betawi. Mohon maaf kalau ada yang orang yang lain, saya rasa sama aja. Ini kalau ada orang tua nih, kalau kita minjem duit, Mbak minjem duit Mbak, buat apa lu? Buat ini dan itu. Nih, singkat kata, seminggu kemudian datang kita kepada bapak kita, ayah, apa nak? Saya mau ganti utang. Emang lu udah punya duit? Biarin dah, buat cucu gua aja. Tuh orang tua. Tapi kalau ada orang tua minjem sama anak tiap minggu di WA, ya benar-benar
Bak ganti, bak ganti. Ya Allah, kasih sayang. Makanya marah betul Allah kalau ada orang songong kepada orang tua. Nih orang tua, emaknya Alqamah, demi Allah dan malaikatnya, daripada dibakar saya maafin deh. Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, longokin dah, gitu bahasa Tanjung Barat. Dilongokin. Akhirnya wahai Alqamah, kul la ilaha illallah bilisanin fasihin. Alqamah mati dalam keadaan husnul khotimah, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dikuburin. Rasulullah ceramah di atas kuburan, enggak bid'ah nih. Ceramah di atas kubur. Rasulullah ceramah, wahai muhajirin wal ansor, siapa yang haji, siapa yang umroh, siapa yang tahajud, siapa yang zakat, tapi mati bawa murka emak dan bapak. Ya Allah, makanya Allah marah betul. Dari sekian banyak dosa yang konsekuensinya ditangguhkan, durhaka kepada orang tua nggak pakai nunggu mati, yu'ajjiluhu li sahibihi qoblal mamat. Bapak, saya tanya kepada jamaah dan ibu, pengen punya anak soleh? Kok manggut doang, ini udah ngopi apa belum? Pengen punya anak soleh? Kata Nabi, biru aba'akum tabarukum abna'ukum. Berbakti kalian kepada emak dan bapak kalian, anak kalian nanti begitu. Jangan tuntut anak kita, nak kalau udah gede doakan aja ya, nak kalau nggak usah, kita dulu ke orang tua kita. Lah benar-benar Bapak, dalam konteks keluarga sakinah, mustahil keluarga jadi sakinah kalau jauh dari nilai-nilai agama. Lah benar. Berangkat pagi, pulang sore, banting tulang, peras keringat, capek nyari duit, diketuk pintu, assalamualaikum, lihat ke kanannya anaknya lagi bismillahirrahmanirrahim, nyes. Seakan-akan ada energi begitu masuk ke tubuh kita, getar kita melihat anak kita taat betul. Ngelihat ke kiri, bini lagi ruku kepada Allah, nyes saja begitu. Capek hilang, tadi diomelin atasan, masalah kantor hilang. Ya Allah, dalam konteks keluarga sakinah, mustahil keluarga jadi sakinah kalau jauh dari nilai-nilai agama. Kalau pengen punya anak soleh, kita kepada orang tua dulu, begitu. Bapak, dalam kitab Ukudul Jen namanya, karang Syekh Umar Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, dan tafsir ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ahli itu bini sama anak-anak kita tuh. Ipar urusan 13. Kenapa suruh jaga? Karena ada anak yang menyebabkan orang tua masuk surga, dan ada anak yang menyebabkan orang tua masuk neraka. Buka kitab Ukudul Jen namanya, Syekh Umar Nawawi Al-Bantani. Ya Allah, kenapa aku masuk surga begini bagus, padahal jarang duha, jarang tahajud, cuman sholat 5 waktu. Oh, ini ada suara bi istighfari waladikalag. Ini berkat istighfar anakmu yang menggempur kamu setelah sholat. Ada orang tua di neraka masukin ke surga gara-gara anak. Tapi ada orang tua yang masuk ke neraka, lagi diseret di surga, dimasukin ke neraka. Pas anaknya ditanya, apa kata anaknya? Khudh lana bihaqqina minhu fa innahu ma'alam mana manas'alu. Begitu kata anak itu. Ya Allah, seret hak kami dari ayah kami. Mereka belum pernah ngajarin aku Al-Quranul Karim. Mereka belum pernah menyuruh saya sholat. Tega betul orang tua yang memutus fitrah anak kepada Tuhan. Kejam betul ibu yang gak pernah mau ngajarin Al-Quranul Karim kepada anak dan putra putri. Kejam betul ayah yang telah memutus fitrah anak kepada orang tuanya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumasironihi au yumajisani. Setiap anak bersih, babanya yang kejadian Yahudi, emaknya yang kejadian Nasrani, bapak dan emaknya yang dia kerja masuk. Nanti dituntut, dia seret kaki kita begitu. Baba tanggung jawab, kenapa saya nggak diajarin Al-Quranul Karim? Ayah, emak tanggung jawab, jangan saya doang masuk neraka, mak. Saya ngeri, mak kan nggak pernah nyuruh saya ke masjid, mak. Tanggung jawab. Begitu kata anak-anak kita. Di dunia kalau ada anak sakit, kita kedawan-dawan. Pantaskah nanti di yaumil kiamah dia akan tuntut? Pantas. Makanya bapak sesibuk apapun bapak nyari duit, pendidikan anak jangan pernah ditinggal. Ustadz, saya nggak bisa ngaji, kirim dia ke TPA. Bapak, saya tanyakan anak orang tua yang di atas 60, apa makna anak bagi Anda?
Ya Allah Ustadz, dulu saya pengen anak saya gaji gede, pendidikan bahasa Inggris ininya bagus. Tapi Ustadz kalau udah umur 60, pengen anak yang jadi qurratu a'yun aja. Makanya ada doa dari Nabi Allah Ibrahim, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan anak kami penyejuk kedua. Kalau ngelihat adem gitu nyes. Kan ada anak yang ngelihat kita panas aja ngelihatnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi pendidikan, makanya pulang dari sini kumpulin anak-anak kita. Toh besok lu ngaji tuh di masjid. Ngapa sih Pak saya kudu ngaji? Terserah lu. Kalau mau dididik, gue didik. Kalau lu nggak mau, mendingan gue cekek lu dari sekarang. Begitu bilang. Emang apa ya saya kudu ngaji? Ayah lu nggak bisa ngaji. Emak gimana emak? Emak lu begoan lagi. Ini terus ini lebih dari 10 menit. Jadi Allah marah, kembali ke konteks. Jadi Allah marah betul kepada orang yang durhaka kepada orang. Dicepetin nih. Terus dikit lagi deh ya, nanggung ya. Kita aja sama bini kalau nanggung puyeng ya. Ya udah terus ya. Yang kedua, dosa yang disegerakan konsekuensinya adalah pemutus tali silaturahim. Hati-hati betul nih. Semarah sama apapun kita sama mamang kita, jangan bilang mang putus darah, hubungan darah. Waduh, gara-gara waris biasanya nih. Jangan bilang begitu. Siksa akan cepat kepada orang-orang pemutus tali silaturahim. Yang ketiga, saya percepat karena waktu. Karena emang kata Ustadz Zulkarnain kalau bisa 10 menit aja begitu ya. Yang ketiga adalah kacang yang lupa kulit. Hati-hati betul. Dulu kita dimasukin kerja, pas sudah kerja lupa. Ini cepet. Dulu waktu susah nih rumah ngontrak, Ustadz waktu dia susah dulu ramah betul. Sama siapa aja nyegor. Waktu susah, siapa juga dikunjungin, siapapun di silaturahim, negor mulu Ustadz, murah senyum. Waktu susah, pagi nyengir, siang nyengir Ustadz. Kadang-kadang sama tembok nyengir Ustadz, itu gila namanya ya, saking ramahnya. Tapi pas udah jadi, rumahnya gede, mobilnya banyak, boro-boro mau negor Ustadz. Sombong betul, sombong. Jalannya aja nih nggak nginjek tanah, kuntilanak berarti ini ya. Cepet nih, cepet. Hati-hati betul, perhatikan betul siapa orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Tentu hierarki tertingginya ibu dan bapak kita. Rasulullah nomor 1 kalangan manusia. Jadi orang yang lupa kacang dan kulitnya. Ntar dulu bapak lagi taklim dulu sebentar, ya. Atau ojek aja, ojek nanti dibayar. Jadi marah betul sama orang yang kacang lupa kulit. Baik itu 3 dan banyak tentunya karena waktu. Lalu begini, ini penutup. Tuhan kita bukan Tuhan yang kejam tentunya. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim begitu ya. Tentu kemarin kan ya Allah Ustadz saya kan belum ngaji. Kemarin sering melakukan maksiat, apakah nanti dosa saya diampunin sama Allah? Tuhan kita Maha Rahman. Ya Allah beruntung kan hidayah itu mengejawantah lewat 2 ya. Jadi orang itu bisa terhidayai. Makanya jangan bosan-bosan bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami. Ustadz kita udah Islam kok minta petunjuk mulu. Begini, hidayah itu bisa mengejawantah lewat 2. Pertama masmu yang dia dengar, yang kedua masyhud yang dia saksikan. Seluruh perjalanan kita pun bisa jadi potensi hidayah. Kemarin dia kayak betul ya, sekarang kok bangkit, jadi hidayah. Kemarin gagah betul, sekarang ya Allah kita kesian melihatnya. Dulu galak betul tuh orang, sekarang kesian kita. Jadi hidayah. Saya juga bakal begitu. Dunia hanya titipan, harta cuman titipan, jadi hidayah. Tapi kebanyakan hidayah mengejawantah kepada manusia lewat musibah. Kalau maksud dia nggak bisa dengar, nasihat guru dia nggak bisa dengar, nasihat orang tua, biasanya Allah turunin musibah tuh, supaya dia kembali kepada fitrahnya, bahwa dia makhluk yang lemah,
musibah di keluarganya sehingga dia kembali kepada Allah. Jadi penyakit itu adalah bentuk kasih sayang Allah juga. Makanya saya nggak bisa bayangin kalau ada orang yang nggak pernah sakit. Fir'aun itu jangankan kanker, pilek aja nggak pernah. Makanya dia ngaku Tuhan tuh, nggak pernah sakit. Nah sakit itu boleh jadi kita jadi lemah, ya Allah. Intermezzo sedikit, jenguk orang sakit itu sunahnya cepet. Ini jenguk orang sakit rombongan, ya kopi nyampe 2 ketel, nggak pulang-pulang. Karena apa disunahkan cepet? Besok kalau jenguk orang sakit sunahnya cepet. Karena apa? Karena orang sakit itu biasanya kolokan, pengen bermanja-manja sama bininya kalau dia laki. Dia pengen bermanja-manja sama lakinya, ngomong aja kadang-kadang dicadel-cadelin, ya. Neng, apa bang? Minta UU apa sih bang? Susu. Ya Allah, tuh kalau orang sakit. Kita juga kalau lagi sakit ditanya, bang, rada mendingan? Begitu, sedot, ingus disedot. Padahal udah baik, ya. Itu lenjeh emang orang sakit, kolokan. Biarin kita kalau jenguk jangan lama-lama. Dia pengen bermesraan sama bininya karena, nah itu berarti sisi emosionalnya lagi tinggi, spiritualnya juga lagi tinggi. Orang sakit, nah makanya banyak hidayah mengejawantah lewat musibah begitu, ya. Makanya dikasih dekat dan lain sebagainya. Baik, Ustadz dulu kan saya bangor. Apakah dosa-dosa masa lalu bisa? Bisa. Mana datanya Ustadz? Yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Ini Allah. Sesungguhnya Allah berhak menghapus ketetapan jelek yang telah kita tanam kemarin karena nggak kenal masjid, masih liar begitu, masih bangor, belum kenal masjid dan lain sebagainya. Bisa dihapus. Pernah dengar gak sodakoh menutup bala? Pernah dengar gak silaturahim memperpanjang usia? Nah, jadi Allah menciptakan mekanisme penetralisir, ya. Kan dulu lupa Ustadz, kita masih tinggal di sono kawasan anu. Jadi Allah juga menurunkan penetralisir karena Rahman Rahim. Nah, salah satu penetralisir terakhir ini, azab yang bakal turun kepada kita, acara kita siang hari ini. Kita kan jamaah, betul rontok dosa-dosa kita. Kita kan ngajar taklim, betul. Kita dengerin hadis Nabi, kita dengerin ini acara, makanya rajinin sholat jamaah. Allah nggak budek. Kemarin boleh jadi yang tadinya bakal tumbuh, yang 20 tahun bakal meledak di keluarga sehancur-hancurnya gara-gara dosa masa lalu, nggak dijadiin. Banyakin sedekah, banyakin duha, banyakin tahajud, banyakin i'tikaf. Makanya dalam mazhab Syafi'i, sayang Bapak ya, duduk di sini nggak diniatin i'tikaf, niatin i'tikaf. Walau lahzotan, sekalipun sekedar saya niat i'tikaf. Apa bedanya ibadah dengan bukan ibadah? Niat. Mandi biasa dengan diniatin tentu beda. Nah, segala kerjaan itu berbeda biasa dengan ibadah karena niat. Makanya sayang kita udah iktikaf di sini dosa kita rontok. Kita udah jamaah di sini dosa kita rontok. Mudah-mudahan banyakin sedekah dan lain. Mudah-mudahan ya Allah akan menakdirkan. Udah cukup. Kalau udah gobios ini waktunya ngopi, Mang. Jadi kalau diterusin nanti bisa seret begitu ya. Jadi itu aja. Saya sih senangnya pakai kitab di fotokopi, bawa lagi ntar diceramahkan lagi. Tapi gini kata Ustadz Zulkarnain, spontan aja Ustadz, begitu ya. Karena kalau kelamaan dia nanti pada angob ya. Kalau angob kan udah kagak resep ya. Ngajar kita ceramah dia baru wah begitu mulu. Ya udah kita Fatihah dah ya. Allah Maha Rahman, mudah-mudahan asbab kita hadir di sini. Asbab kita jamaah di sini. Asbab kita taklim setia di sini dan ngurusin masjid di sini. Jadi donatur ya. Tuh saya dengar katanya mau beli keran ya. Gak, pokoknya donatur apa semua, asbab kita sedekah di sini, iktikaf, taklim di sini. Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita, amin. Buat diri kita dan keluarga, diganti
Tadinya Allah pengen turunin begini, adab. Gara-gara kita iktikaf di Masjid Al-Murtado ini, Allah ganti semua dengan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari. Ala hadhihin niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antaj'al surat al-Fatihah shifaan liman qara'aha wa shifaan liman quri'at alaihi alfa shifain wa alfa dawain wa alfa barakatin wa alfa hajatin wa alfa salamatin wa alfa sihatin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.